Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita pada pagi hari ini bisa bertemu dan bersua serta bertatap muka melalui aplikasi Zoom pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala penyakit, dan juga dijauhkan dan dilindungi dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Semoga kehadiran kita pada pagi hari ini selalu mendapatkan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah harapan kita satu-satunya ketika kita melakukan suatu kebaikan dan kebaikan. Kita mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang sama. Karena sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. In ahsantum li anfusikum. Jika kalian melakukan kebaikan kata Allah, maka sungguh kebaikan akan kembali kepada diri kalian. Jadi tidak ada ruginya bagi kita apabila kita melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Maka ingatlah kebaikan juga akan kembali dan akan diberikan kepada kita balasan dengan kebaikan, bahkan dengan berlipat-lipat kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pada Sabtu pagi hari ini menjadi sebuah kebaikan yang akan dinilai pahalanya yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan ke dalam hati-hati kita sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang benar-benar menjadi manusia yang senantiasa istiqamah, menjadi umat yang istiqamah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, para pemirsa kajian pada hari ini, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan ya corona atau musibah yang sedang melanda bangsa kita, melanda negeri kita, dan musibah-musibah kebangsaan yang lainnya. Dan ini adalah merupakan bagian dari muamalah duniawiyah kita, ya, yang senantiasa yang kita lihat, yang kita alami, bahkan yang kita rasakan sehari-hari. Banyak hal, peristiwa-peristiwa, permasalahan-permasalahan yang terjadi di hadapan kita, di sekeliling kita. Ini adalah bagian daripada permasalahan-permasalahan muamalah duniawi kita yang sesuai dengan kajian kita, topik kajian kita pada pagi hari ini. Para sahabat, para pemirsa yang berbahagia, yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kami ucapkan terutama kepada LPPIK yang sudah memfasilitasi kajian duha kita pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada seluruh para peserta jamaah yang masih istiqomah sampai saat ini ya mengikuti kajian duha ya yang diadakan oleh Masjid At-Taqwa Universitas Muhammad di Jakarta. Ya, mudah-mudahan meskipun mungkin barangkali pesertanya tidak seberapa ya, tapi yang penting adalah bagaimana kita istiqomah ya dalam mengadakan kajian ini. Semoga ini menjadi manfaat buat kita semuanya. Dan juga terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswa yang sudah hadir. Yang mudah-mudahan ini menambah daripada khazanah keilmuan kita, menambah wawasan kita. Baik, teman-teman semuanya, para pemirsa, para sahabat, ya,
Pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang ya seputar mengenai daripada muamalah dalam Islam. Kalau berbicara tentang Islam, berarti kita berbicara tentang berbagai hal dalam kehidupan manusia ya. Tapi sorry nih sebelumnya saya pakai seragam yang berbeda ya. Ceramah pada pagi hari ini. Bajunya Alma Mater, UMJ, topinya Kokam ya. Pakai baret. Ya, ini suasana dan apa namanya ya, supaya tidak terlalu kaku ya. Kajian kita ini ya biar ada sesuatu something new ya, sesuatu yang baru juga. Baik teman-teman yang berbahagia, sebagaimana tadi saya katakan ya dalam awal muqaddimah atau awal permulaan dari kajian ini, bahwa ada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala ya yang berarti innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih. Hanya sesungguhnya sambutan orang-orang yang mukmin itu apabila diajak kepada jalan ya, jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi orang-orang yang mukmin yang sejati itu adalah orang-orang yang senantiasa mengajak orang lain ya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi catatan penting bagi kita bahwa setiap mukmin, setiap kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita memiliki kewajiban untuk mengajak manusia melakukan kebaikan. Mengajak manusia untuk melakukan sesuatu yang pada akhirnya melahirkan manusia-manusia yang taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam mengajarkan berbagai hal tentang kehidupan manusia. Sebagaimana yang kemarin kita telah bahas, kehidupan manusia ada yang berkaitan dengan akidah wal akhlak. Yang kedua tentang ibadah, ya ta'abbudiyah, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah yang bersifat mahdoh maupun ibadah yang ghairu mahdoh. Yang ketiga adalah, inilah hal yang sangat penting juga yang tidak bisa kita lepaskan dalam kehidupan kita, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan muamalah ad-dunyawiyah kita. Muamalah ad-dunyawiyah kita. Kenapa ini menjadi penting? Karena kita hidup di tengah-tengah manusia. Kita hidup di tengah-tengah ya orang banyak yang tentunya kehidupan kita tidak lepas dan tidak terlepas dari kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka di dalam muamalah itu kan banyak hal yang bisa kita temukan, ya kan? Bagaimana ya hubungan kita sesama manusia, bahkan mulai dari hubungan kita ya terhadap keluarga, ya dalam bermasyarakat, dalam berbangsa dan bernegara, dan bahkan juga hubungan kita dalam berusaha, berbisnis dan jual beli, ya kan, waris, hukum nikah, talak dan lain-lainnya. Itu adalah bagian dari kajian kita, al-muamalah dunyawiyah kita. Muamalah dalam Islam. Ya, jadi muamalah itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena kita adalah makhluk sosial. Ya, makhluk sosial yang tidak bisa terlepas ya dari kebutuhan-kebutuhan terhadap kepada orang lain. Jadi makhluk sosial itu adalah makhluk yang membutuhkan orang lain. Jadi kita ini meskipun hebat, banyak uang ya kan, kita tetap membutuhkan orang lain. Makanya coba Anda perhatikan teman-teman, orang kaya itu adalah orang yang paling banyak membutuhkan tenaga orang lain, ya kan? Kalau kita yang miskin mungkin tidak terlalu banyak ya kan. Di rumah kita ya kita kerjakan sendiri gitu. Ya, karena tidak mampu membayar pembantu dan lain-lainnya. Tapi orang kaya itu ternyata adalah orang yang paling banyak membutuhkan tenaga orang lain. Maka oleh karena itu semestinya ya sekaya apapun kita ya kan, sebanyak apapun uang kita, setinggi apapun jabatan kita, ternyata kita tidak terlepas ya
ketergantungan kepada orang lain. Inilah yang dinamakan muamalah tadi, gitu ya. Muamalah. Jadi ketergantungan kita, kebutuhan kita terhadap orang lain. Inilah teman-teman para pemirsa, para Zoomer yang berbahagia, ya, secara umum arti daripada muamalah itu. Jadi ta'amul, ya. Amala yu'amilu muamalatan. Jadi muamalah itu artinya saling berinteraksi. Ya kan? Makanya ada pernikahan, ada jual beli, ada waris, ada macam-macam, ada hukum, ya hukum-hukum, ada transaksi-transaksi. Semuanya adalah bagian dari contoh-contoh muamalah yang sering kali kita lakukan dalam kehidupan kita. Termasuk juga bagaimana kita belajar, ya, kajian ini juga bagian dari muamalah. Jadi intinya adalah muamalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia, ya, interaksi yang dilakukan oleh manusia, sesama alam, bahkan juga sesama hewan-hewan yang lainnya. Nah, inilah pentingnya kita, ya, di dalam bermuamalah. Islam mengajarkan, ya, agar kita tidak zalim, ya, tidak zalim kepada orang-orang yang kita ajak di dalam bermuamalah. Tidak zalim, ya, di dalam berbangsa dan bernegara kita tidak boleh zalim. Kita harus menegakkan keadilan, ya kan? Tidak boleh zalim, tidak boleh uh, tempang gitu ya. Tempang gitu artinya uh, berat sebelah, ya. Tidak boleh zalim, tidak boleh menghukum, ya, secara sesuai dengan perasaan kita, ya, sesuai dengan keinginan kita, tapi hukumlah, ya. Hukumlah dengan adil sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, ya, baik ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya maupun undang-undang yang ada di negara kita. Baik teman-teman yang berbahagia, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang muamalah dalam Islam. Karena kalau kita berbicara tentang muamalah, banyak hal yang dapat kita bahas, kita perhatikan di dalam kajian-kajian muamalah tersebut. Pada hari ini saya ingin membahas tentang keuniversalan Islam, ya. Syumuliyah al-Islamiyah. Jadi Syumuliyah al-Islamiyah. Jadi agama Islam ini adalah agama yang universal. Nah, perlu diingat teman-teman yang berbahagia bahwa ajaran Islam, agama Islam adalah agama yang bersifat universal, komprehensif, ya, atau eh, al-Islam ada ad-din kamil, ya. Ad-din, agama, ya, Islam adalah agama yang sempurna. Jadi bahkan juga di dalam Al-Qur'an dikatakan, ya, bahwa agama Islam adalah agama yang direstui di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala tidak akan menerima agama selain Islam, ya. Nah, meskipun dulu ada agama-agama yang diturunkan oleh Allah, agama yang lain, ada Yahudi wan Nasara gitu ya. Tapi ketika Islam datang, maka semuanya wajib mengimani, ya, agama tersebut yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai agama penyempurna sebagai ajaran penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya gitu. Nah, inilah yang dikatakan bahwa al-Islam adalah ad-din al-kamil. Islam itu adalah agama yang sempurna, ya, agama yang sempurna. Jadi tidak ada cacat, ya, tidak ada kekurangan. Kalau seandainya pun ada orang yang tidak sesuai perilakunya dengan ajaran Islam, maka jangan salahkan agama Islam. Jangan salahkan ajaran Islam. Jangan salahkan, ya, agama yang mulia ini. Agama Islam yang telah diturunkan oleh Allah SWT dan Rasulullah kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi salahkan diri kita. Salahkan orangnya, ya kan? Salahkan perilaku manusianya gitu. Karena agama itu tidak pernah salah, ya. Islam tidak pernah salah. Islam selalu sempurna. Tapi orang yang memeluk agama Islam itulah orang yang mengamalkan itulah yang mungkin barangkali, ya, dia keliru, dia salah dalam memahami ajaran Islam sehingga terjadilah perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Para sahabat, ya, para jamaah kajian yang dirahmati Allah dan dicintai Allah. Nah, inilah
Jadi agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang komprehensif, ya, membahas berbagai hal, ya. Coba kita lihat Al-Qur'an itu kandungannya sangat luar biasa. Semua hal, semua permasalahan-permasalahan hidup manusia, ya, terdapat di dalam Al-Qur'an. Bisa kita pelajari dalam Al-Qur'an, ya. Kita ketahui di dalam Al-Qur'an. Inilah kehebatannya dan kemujizatan Al-Qur'an, gitu ya. Ya, satu kitab yang mana diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW yang bersifat sempurna. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi Al-Qur'an itu, kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya, ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sebagai orang yang bertakwa tentu kita harus jadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, ya. Selagi kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, tidak akan tersesat selama-lamanya. Sekarang kan banyak teman-teman orang yang ragu dalam kehidupannya, yang bimbang dalam kehidupannya. Saya harus ngikutin siapa ini? Saya harus ngikutin pendapat siapa nih? Saya harus mengikuti mazhab mana nih? Saya ikutilah Al-Qur'an dan sunnah. Ya tentunya dengan pemahaman para sahabat, ya kan, para orang-orang saleh, para ulama, ya kan. Karena kita mungkin tidak mampu mengkaji langsung, ya, kepada sumbernya, kepada Al-Qur'annya. Jadi mau tidak mau tetap kita, ya, menggunakan pendapat para ulama gitu. Nah, kalau kita di dalam Muhammadiyah juga, ya, itu ada namanya beberapa sumber-sumber referensi yang kita jadikan, ya, sebagai bahan, ya, pertimbangan dalam melakukan baik itu amaliyah ibadah kita, akidah kita, dan juga masalah-masalah muamalah ad-dunyawiyah kita. Teman-teman, para pemirsa, para sahabat yang berbahagia, ya, alhamdulillah. Jadi kita ditakdirkan dan dilahirkan, ya, di dalam beragama Islam. Bersyukurlah kita, ya, bersyukur kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa menjadi apa namanya, karunia oleh Allah diberikan Islam sehingga kita bisa menjadi beragama Islam. Bahkan semenjak kakek nenek kita sudah Islam. Jadi bersyukur kita, mudah-mudahan kita diistiqomahkan di dalam Islam sampai kita wafat, ya, sampai kita wafat dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, para pemirsa, ya, sahabat-sahabatku yang berbahagia, ya, kita lanjutkan eh, kajian kita, Islam agama yang sempurna. Nah, karena dibahas di dalamnya kan ada yang mengenai jihad, dakwah, akhlak, ibadah, akidah, ya, dan juga termasuklah muamalah duniawiyah kita. Bahkan juga tentang ilmu pengetahuan dan sains, teknologi juga, ya, ada gitu kan, ada gitu kan. Dijelaskan juga di dalam Al-Qur'an. Mungkin barangkali kita saja yang mungkin belum sampai pemahamannya atau keilmuannya mengkaji lebih dalam bagaimana tentang sains dan teknologi di dalam Al-Qur'an. Nah, oleh karena itu teman-teman yang berbahagia, bagaimana kita berakhlak dengan baik, berakidah dengan baik, ya kan? Kemudian kita berdakwah dengan baik, ya kan? Beribadah dengan baik, itu harus, ya, berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Karena itulah yang menjadi, ya, rujukan kita, pedoman kita di dalam kehidupan kita. Kita sebagai muslim harus memiliki pedoman dalam kehidupan kita. Jangan sampai pedoman kita media sosial gitu ya. Jangan sampai pedoman kita, ya, apa namanya, buku-buku yang tidak ditulis oleh orang-orang Islam gitu ya. Ya, jadikanlah Al-Quran dan Sunnah itu, ya, tentunya melalui pemaham-pemaham para sahabat, ya kan. Dan boleh juga kalau kita tidak mampu, ya boleh juga bermazhab gitu ya. Boleh juga bermazhab, ya. Nah, inilah teman-teman yang berbahagia. Jangan sampai di dalam pemaham-pemaham keislaman kita keluar jalur, ya, tidak sesuai dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama universal. Islam adalah agama universal. Kenapa dinamakan agama universal? Ya, karena dia menyeluruh, ya, integral, ya, syamil, komprehensif, ya. Keuniversalannya itu, ya, dilihat karena memang
ya membahas berbagai hal dalam kehidupan atau keterkaitan kehidupan manusia, mulai dari masanya, ya kan, masa ke masa, mulai dari sistem-sistemnya, ya kan, kemudian tempatnya. Jadi sumuliyah az-zaman, al-minhaj, dan kemudian al-makan. Jadi ada tiga hal gitu kan, sistem ya kesumuliahannya itu apa terhadap ajaran Islam. Karena memang ya sepanjang masa Islam selalu bisa dijadikan sebagai konsep ya dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan keluarga serta kehidupan dalam beragama juga gitu kan. Kemudian sistemnya Islam itu luar biasa gitu ya. Dan tempatnya, kapanpun dimanapun Islam sama. Islam Arab, Islam Indonesia, Islam Timur, Islam Utara, Barat, Selatan, semuanya sama. Inilah yang namanya keuniversalannya. Tidak ada perbedaan-perbedaan. Selagi kita umat Islam berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka keislaman kita akan sama. Jadi nggak bakalan beda tuh Islamnya orang Palestina, Islamnya orang Mesir, Islamnya orang Makkah gitu ya, dengan kita gitu orang Indonesia, ya tidak akan ada perbedaan gitu. Selagi kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam itu adalah agama yang sempurna, agama yang mengajarkan berbagai hal, ya. Jadi dia aplikasinya itu zamannya kapanpun, sistemnya luar biasa, dan juga tempatnya dimanapun Islam itu akan sama. Jadi tidak akan berbeda mungkin dengan konsep-konsep ajaran-ajaran yang lain gitu kan, ya. Nah, tapi Islam sama. Kenapa sama? Karena rujukannya sama, yaitu kitab Allah wa sunnatihi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi kalau kemanapun kita, kalau kita selagi Islam menggunakan Al-Quran dan Sunnah, maka selama itulah ya ajaran kita akan sama. Tidak akan beda gitu ya antara orang Arab, orang Barat, dan juga orang Indonesia. Kalau kita berpegang teguh pada Islam, maka kita akan sama. Inilah kehebatannya, ya. Tidak akan pernah menyalahi dan juga tidak akan pernah berubah gitu ya sampai kapanpun selagi kita berpegang teguh kepada keduanya. Teman-teman yang berbahagia, agama ya Islam adalah agama manusia ya. Sebenarnya agama Islam itu adalah agama yang semenjak Nabi Adam. Nah, ini perlu kita ingat teman-teman. Mungkin memang dulu zaman Nabi Adam itu ya tidak namanya agama Islam, tidak gitu ya. Al-Quran belum ada, memang belum. Karena memang sangat minimnya gitu ya tentang ajaran Islam, tentang syariat-syariat, tentang hukum-hukum gitu ya. Masih minim. Tapi ternyata ya semenjak adanya para nabi, manusia pertama Nabi Adam alaihissalam dan para keluarganya, anak-anaknya itu ternyata sudah menganut yang namanya ajaran Islam. Ajaran Islam itu, ya. Nah, sampai kepada para nabi. Jadi mengajarkan Islam sebenarnya, mengajarkan Islam, ya, mengajarkan Islam. Nah, tapi tentu dengan sesuai dengan kapasitasnya ya. Kapasitas yang diberikan Allah kepada mereka gitu ya. Jadi intinya artinya mengajarkan tentang tauhid, agama tauhid. Jadi Allah SWT itu mengajarkan kepada nabi-nabi tentang ajaran tauhid. Bagaimana ya umat-umat itu yang terdahulu juga mengamalkan ya berkeyakinan tentang tauhid seperti yang diyakini oleh umat Islam saat sekarang ini. Jadi tentu ya berlandaskan kepada kitab-kitab atau ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabinya masing-masing sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari masa ke masa, ya, dari masa ke masa umat Islam ini, ya, selagi berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, tidak akan pernah terjadi perubahan-perubahan. Itulah kehebatan dan kemukjizatannya Al-Quran, Al-Quran yang mulia. Ya, sebagai pedoman bagi umat Islam, ya, sebagai tuntunan bagi umat Islam, nah, sampai kapanpun selagi berpegang teguh kepada ajaran Islam, maka tidak akan pernah ada perubahan-perubahan di dalam ya di dalam manusia beragama selagi berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi sekali lagi teman-teman berbahagia, antara Islam Arab dan Barat bahkan Indonesia itu tidak akan ada perubahan-perubahan, tidak akan ada perbedaan-perbedaan selagi kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kehebatan Al-Quran. Selamat datang Bapak Ketua. Alhamdulillah nih. Mohon maaf Pak Ketua, ini pakai dinas ini. Biar ada suasana baru nih Pak Ketua.
Ya. Teman-teman, para pemirsa, para sahabat yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang dinamakan keuniversalan ya Islam, ya, bahwa kemanapun, dimanapun dan kapanpun ajaran itu akan tetap sama, tidak ada perbedaan. Selagi kita berpegang teguh kepada kitab Allah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Jadi tidak ada perbedaan. Kemudian Islam adalah agama satu-satunya. Nah, ini kita sebelum membahas tentang detailnya muamalah tersebut, kita tentu harus membahas tentang ajaran Islam. Karena Islam adalah sumber daripada semua semua hal yang terkait dengan kehidupan manusia, termasuk juga tadi muamalah ad-dunyawiyah kita. Nah, jadi Islam pertama adalah Islam agama yang universal. Yang kedua adalah Islam agama satu-satunya. Ya. Jadi kalau kita lihat ya sebenarnya banyak sekali gitu ya agama-agama di dunia ini. Ya, di Indonesia saja mungkin ada 5 atau 6 yang diakui gitu ya. Secara berbangsa dan bernegara ya silahkan ya kan, agama itu dilindungi undang-undang dan kita juga sebagai umat Islam wajib menghormati gitu ya keberadaan agama-agama yang ada. Tapi bagi kita sebagai umat Islam tidak wajib meyakini. Kita hormati keberadaannya tapi tidak kita yakini ya dalam keimanan kita. Kenapa? Karena agama satu-satunya adalah agama Islam. Jadi Allah SWT menegaskan ya, inna dina indallah al-Islam. Jadi sesungguhnya agama ya di sisi Allah itu yang satu-satunya adalah yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Ya, jadi maka orang-orang yang menganut agama Islam dinamakanlah namanya kaum muslimin atau sebutan orang muslim, orang-orang yang Islam. Ya, bukan sebutan baru bagi umat Islam. Ya, muslim ini dari dulu juga udah ada. Ya kan dalam Al-Qur'an juga Nabi Ibrahim juga kan wa ana minal muslimin atau awwalu min apa? Lupa tuh ayatnya gitu ya. Ada tentang penyataan gitu ya, pernyataan dan pengakuan ya Nabi gitu ya, Nabi Ibrahim kalau nggak salah itu. Ya tentang bahwasanya saya adalah agama memiliki ajaran Islam, beragama Islam. Orang bahkan orang yang pertama yang menganut ya sebelum Nabi Muhammad. Ya. Tapi sebelumnya juga tadi telah saya sampaikan bahwa semua para nabi-nabi dan rasul-rasul mereka sebenarnya memiliki ajaran yang sama, ya ajaran tentang keislaman, tentang Islam. Karena ajaran Islam kan ajaran yang banyak mengajak manusia kepada keselamatan, ya kepada keselamatan dunia dan akhirat. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa ya alasannya kenapa Islam adalah agama yang satu. Pertama tadi adalah karena Allah sendiri yang mengatakan. Ya, dan Islam adalah agama yang menyempurnakan ajaran-ajaran yang sebelumnya. Ya, termasuklah Yahudi, Nasrani dan lain-lain. Ya, agama Majusi gitu ya. Yang dulu mungkin pernah ada ya yang disebutkan juga di dalam Al-Qur'an dan Sunnah gitu ya. Nah, Islam datang menyempurnakan semua ajaran-ajaran itu. Nah, maka karena sempurna Islam, itulah yang harus kita yakini sebagai keagamaan, sebagai agama kita. Islam satu-satunya. Islam yang direstui oleh Allah, Islam yang diterima oleh Allah, dan Islam yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Nah, kenapa satu? Karena agama Islam satu-satunya, karena wahdatur risalah. Ya. Islam adalah kesatuan risalah. Islam menyeluruh dari zaman ke zaman ya, karena adanya kesatuan risalah. Para nabi dan rasul. Jadi teman-teman yang berbahagia, kenapa Islam satu-satunya? Karena di dalam Islam itu sudah terkandung semua ajaran-ajaran yang ada ya pada ajaran sebelum-sebelumnya. Itu perlu kita ingat. Di dalam Islam itu sudah ada ajaran-ajaran yang terkandung ya pada ajaran-ajaran sebelumnya. Inilah yang perlu kita pahami di dalam ya beragama Islam. Nah, terakhir teman-teman yang berbahagia bahwa di dalam melakukan sebuah muamalah duniawiyah kita, ada dua hal yang harus kita ingat. Pertama, harus sesuai dengan tuntunan Allah. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang berkaitan dengan muamalah, tapi bertentangan dengan Allah dan Rasulnya.
Misalnya nanti akan kita bahas mungkin barangkali pertemuan-pertemuan, sesi-sesi berikutnya tentang muamalah, pernikahan, ya kan, tentang kepemimpinan, ya, tentang pemerintahan. Semuanya adalah berkaitan tentang muamalah duniawi kita. Tapi muamalah duniawi kita juga harus didasari ya kepada ya ubudiyah ya. Jadi ada konsep vertikal di situ yang harus kita tegakkan di dalam melaksanakan ya rangkaian-rangkaian muamalah dunia kita, urusan dunia kita harus berlandaskan kepada ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim tidak boleh melakukan aktivitas dunianya ya yang melanggar dengan syariat Allah, melanggar dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak juga kadang-kadang kan kita, oh ini kan muamalah ini gitu ya. Muamalah ini kan bebas ya kan. Masalah dunia ini dunia gitu. Bagi orang Islam, masalah dunia pun itu bisa berakibat berimbas kepada masalah akhirat. Maka oleh karena itu ya wajiblah dan haruslah kita menyandarkan segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang berbahagia, sebagai penutup, apa perbedaan muamalah dan ibadah? Akidah. Kalau akidah kemarin udah jelas. Akidah adalah ya meyakini Allah ya, tauhid mengesahkan Allah ya. Mengesahkan Allah bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa ya kan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu adalah Maha Esa, Allah itu Maha Esa. Nah, ini akidah tentang masalah ketuhanan. Sementara ibadah adalah masalah peribadatan kita, ubudiyah kita, jalan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tentu dilandasi dengan tauhid tadi. Jadi ibadah harus dilandasi dengan tauhid. Tapi ada satu lagi, ya, hal yang tidak bisa kita pisahkan dalam kehidupan kita, yaitu adalah muamalah duniawiyah kita. Kalau tauhid, akidah itu adalah urusan vertikal, ya. Kalau masalah ibadah itu adalah urusan vertikal kita, ya. Tapi masalah muamalah kita adalah urusan horizontal. Tapi perlu diingat urusan horizontal kita ini tidak boleh ya mengabaikan dan melalaikan kita ya dalam rangka urusan vertikal kita, urusan kita dengan Allah. Jadi urusan apapun yang kita lakukan di dunia ini harus dilandasi dan didasari kepada urusan ya urusan vertikal kita. Harus kita lihat ini ada aturannya, ini ada nggak aturannya, ini ada nggak larangannya, ada nggak perintahnya gitu ya. Nah, teman-teman yang berbahagia, di dalam sebuah kaidah dikatakan bahwa ibadah itu adalah menunggu datangnya perintah. Al-ibadah atau kif hatta yakumad dalil alal amri. Jadi ibadah itu pada dasarnya ya terhenti, dilarang, tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil yang memerintahkan. Ya, ada dalil loh. Jadi bukan kita beribadah itu yang penting kan nggak dilarang. Ya nggak apa-apa. Bukan itu yang menjadi patokannya. Tapi beribadah itu prinsipnya adalah menunggu datangnya dalil. Ada dalilnya lakukan. Makanya semua ibadah itu ada dalilnya. Ada perintahnya. Ada syariatnya. Tidak boleh kita mengada-ngada, mengarang-arang dalam ibadah. Tapi berbeda. Kebalikan dari muamalah. Muamalah itu beda lagi. Al-muamalah al-ibahah. Hatta yakumad dalil ala tahrimiha. Jadi al-muamalah al-ibahah. Jadi muamalah segala apapun perbuatan-perbuatan dunia yang kita lakukan itu boleh-boleh saja. Dagang boleh, makan boleh, belajar boleh, ya kan? Punya istri boleh, nikah boleh, ya nikah, talak juga boleh. Masalah hukum pidana, jinayat, siasah dan lain-lain, berpolitik juga boleh, ya kan? Semuanya boleh. Tapi ingat, ya, kalau sudah ada yang melarang maka tinggalkan. Makanya tidak boleh yang namanya korupsi, politik, money politik, ya kan? Tidak boleh zalim dalam hukuman, ya kan? Tidak boleh kalau dalam rumah tangga tidak boleh zalim kepada anak dan istri, tidak boleh menganiaya mereka, ya kan? Jangan sampai kita terjadi perbuatan-perbuatan ya, yang menyakitkan pasangan kita. Masalah warisan tidak boleh kita zalim, tidak boleh ya melakukan praktek-praktek waris yang tidak sesuai dengan syariat, dan juga begitu pula dengan jual beli tidak ada ribanya, tidak boleh ada tipuan-tipuan, tidak boleh ghararnya, tidak boleh tadlis ya kan, tidak boleh manipulasi dan lain-lainnya. Tidak boleh mencampurkan antara barang yang baik dan buruk. Ini adalah semua
sesuatu yang dilarang. Pada awalnya semuanya adalah boleh. Berdagang, berbisnis, berusaha, semuanya boleh. Tapi ketika ada larangan-larangan, ya, sesuatu indikasi-indikasi yang membuat perbuatan itu, muamalah itu menjadi rusak, maka itu wajib kita tinggalkan. Dan demikian pula dengan belajar, ya kan? Ya kan? Dengan belajar hukum pidana, hukum politik dan lain-lainnya. Semuanya boleh dilakukan selama tidak dilarang atau tidak ada indikasi-indikasi dan unsur-unsur yang dilarang untuk melakukannya. Nah, inilah teman-teman yang berbahagia, sekelumit tentang pengantar muamalah, ya, muamalah